if you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world. Oke, tadi sudah dijelaskan bagaimana mengidentifikasi suatu model matematika program linear atau bukan. Sekarang saya mau jelaskan beberapa penyelesaian kalau model matematika itu masuk dalam program linear. Ada 5 penyelesaian jika model matematika itu program linear. Yang pertama, kita bisa selesaikan dengan grafik. Contoh grafiknya seperti ini. Kemudian yang kedua, itu bisa diselesaikan dengan analisis simplex 2 variabel secara sederhana. Ini menerapkan konsep substitusi eliminasi yang pernah kita pelajari dalam matematika sekolah, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian yang ketiga itu adalah penyelesaian dengan metode simplex. Konsep penyelesaian dengan metode simplex ini lebih ke mengadopsi konsep eliminasi Gauss-Jordan dan konsep metode inverse dalam matriks. Jadi nanti matriksnya dimasukkan ke dalam bentuk tabel. Jadi kita menggunakan tidak seperti operasi baris elementer di SAPI. Nanti akan kita ada langkah-langkah khusus yang memang harus diperhatikan dalam menyelesaikan metode simplex ini. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya penyelesaian dengan program bilangan bulat. Nah, program bilangan bulat ini sendiri dia khusus artinya dia diselesaikan terlebih dahulu menggunakan teknik yang lain. Kemudian jika hasil dari variabel-variabelnya itu menghasilkan bilangan pecahan, maka kita bisa lanjutkan dalam program bilangan bulat. Tapi jika pada salah satu dari 3 metode sebelumnya yang kita paparkan tadi ternyata hasilnya sudah bilangan bulat, maka dia sudah cukup sampai di situ, jadi tidak perlu lagi menggunakan program bulat. Kemudian yang kelima itu adalah penyelesaian PL. Penyelesaian PL itu masalah transportasi. Penyelesaian PL masalah transportasi. Nah, ini masalah transportasi ini terkait dengan angkut produksi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana masalah transportasi. Selain model matematika yang tidak masuk dalam program linear, ada juga permasalahan-permasalahan model matematika yang sudah jelas dia program linear tapi ternyata tidak bisa diselesaikan. Ada model matematika tertentu yang program linear yang tidak bisa diselesaikan dengan teknik yang telah saya paparkan tadi, yang 5 itu. Jadi dia akan ada perlakuan khusus nantinya ketika model matematika itu mau diselesaikan. Yang pertama itu ada model matematika yang khusus itu adalah yaitu model matematika yang alternatif penyelesaian. Nah, model matematika alternatif penyelesaian ini solusi optimalnya, tahu solusi optimal? Solusi optimal itu artinya solusi baik itu maksimum maupun minimum tergantung kasus yang diminta, tergantung fungsi tujuan yang diminta. Nah, dia memiliki 2 penyelesaian. Jadi ini terlihat biasa sih, tapi kita sebagai pemecah soal kita akan diminta untuk mana yang paling optimal, variabel mana yang paling optimal, sehingga kita akan memperoleh 2 jawaban atau lebih. Jadi dua jawaban atau lebih untuk kasus meminimumkan maupun memaksimumkan. Jadi itu dinamakan dengan alternatif penyelesaian. Kemudian yang kedua itu daerah visibelnya tak terbatas. Jadi kalau dilihat di tabel ini, bagaimana daerah visibel tak terbatas itu daerah yang diarsir. Jadi bisa dilihat di gambar, itu daerah yang diarsir itu dia terus ke atas, sehingga itu dinamakan daerah visibel tak terbatas. Jadi yang namanya yang diarsir itu namanya daerah visibel ya. Jadi kalau kita di matematika SMA itu namanya daerah penyelesaian. Jadi daerah yang diarsir itu namanya daerah. Kemudian
Yang ketiga, kasus khusus yang ketiga itu adalah kita punya model matematika daerah visible yang tak terbatas tadi itu. Kalau kasusnya maksimum, maka untuk melihat yang mana sih maksimumnya, titiknya kan besar sekali ya. Jadi sampai ke atas, kalau di grafik itu sampai ke atas, sehingga tak terbatas, sehingga kita tidak bisa menentukan penyelesaiannya saking besarnya. Kemudian yang keempat itu soalnya tak visible. Soal tak visible itu soal yang nanti daerah arsirannya itu tidak ada yang beririsan ya. Jadi kalau kalian tahu, kalau kalian pernah belajar ya program linear di SMA ataupun pertidaksamaan ya, kalau di SMP itu namanya pertidaksamaan, kalau di SMA itu pengembangannya program linear juga. Nah itu dia punya daerah arsiran namanya. Lah daerah arsiran yang beririsan tuh, hasil irisan dari daerah arsiran itulah yang disebut dengan daerah penyelesaian ya. Nah yang ini soal tak visible ini tidak ada daerah arsirannya karena tidak ada yang beririsan ya. Jadi grafik ini kemana, grafik satunya kemana, arsirannya grafik yang lain juga kemana. Misal grafik yang sebelah kanan ke kanan, sebelah kiri ke kiri, kemudian sebelah bawah ke bawah. Jadi kan nggak ada arsirannya. Nah kalau bisa saya contohkan yang gini ya, contohkan misal ini grafiknya, kemudian apa namanya, ini arsirannya ke sini ya, ini arsirannya ke sini, tidak boleh negatif ya. Ini kemudian ini ke sini, arsirannya ke sini, sorry, ini tidak boleh negatif, ini ke sini. Nah ini kan nggak ada arsirannya, ini namanya soal redundant ya, sorry bukan soal redundant, soal tak visible, salah soal tak visible namanya ini ya, tak visible. Nah itu kemudian yang terakhir itu adalah soal redundant. Soal redundant ini ya, redundant ini kita punya grafik seperti ini. Saat ini arsirannya di sini ya. Kemudian yang ini arsirannya misalnya ke bawah juga atau ke atas lah, arsirannya ke atas ya. Daerah penyelesaiannya di mana? Di sini kan? Di sini daerah penyelesaian. Ini namanya daerah sedangkan kita punya misalnya punya grafik lagi di ya, grafiknya arahnya ke sini. Nah ini disebut dengan soal redundant. Apa itu soal redundant? Soal redundant ya. Apa itu soal redundant? Yaitu ada fungsi apa persamaan, ada kendala ya, ada kendala yang tidak berpengaruh pada daerah visible atau penyelesaian. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Stay at home. Jaga diri dan jaga kesehatan. Jangan lupa makan
makan makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup, kemudian tetap semangat untuk menghadapi semua yang terjadi di sekeliling kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on, come on, be my baby, come on, be my baby, come on, be my baby, come on.